Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak lupa kita mengawali majelis kita yang mulia ini dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha untuk senantiasa mensyukuri segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, sehingga dengan nikmat tersebut kita bisa berkumpul di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat, dan kita bersama-sama untuk mendapatkan warisan dari para nabi, yaitu berupa ilmu. Karena Nabi SAW pernah bersabda, innal anbiya'a lam yuwarrisu dinaran wala dirhama. Sesungguhnya para nabi itu mereka tidak mewariskan dinar dan dirham. Wa innama warrasul ilma. Namun mereka hanya mewariskan ilmu saja. Faman akhadha bihi faqad akhadha bihadhin wafir. Maka barang siapa yang mengambil warisan tersebut atau bagian tersebut, maka sungguh dia telah mendapatkan bagian yang banyak. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian seperti yang sudah diinfokan ya, insyaallah kajian pagi ini adalah tematik ya, berkaitan tentang masalah sholat. Banyak kaum muslimin yang mereka ini lupa untuk apa mereka diciptakan di dunia ini. Jadi banyak kaum muslimin yang lupa, yang lalai keberadaan mereka di dunia ini untuk apa. Ada yang fokusnya itu hanya mengejar dunia, yang berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia. Ada yang fokusnya itu hanya bersenang-senang saja, dan lain sebagainya. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia itu agar manusia itu beribadah kepada Allah. Seperti yang Allah firmankan di dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'buduni." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka ini beribadah kepadaku. Nah, jadi itu tujuan Allah menciptakan kita. Dan keberadaan kita di dunia ini adalah memang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan untuk mengejar harta, ya, bukan untuk berlomba-lomba mengejar
jabatan, bukan untuk bermegah-megahan ya tempat tinggal, bermegah-megahan kendaraan dan sebagainya, tetapi untuk beribadah kepada Allah. Itu yang harus senantiasa kita sadari. Ya, tujuan kita adalah beribadah kepada Allah. Nah, di antara ibadah yang agung yang Allah syariatkan dan itu banyak diremehkan oleh kaum muslimin adalah ibadah sholat. Baik meremehkannya itu dengan cara menunda-nundanya, sudah tiba waktu sholat ya, tetapi dia masih mengedepankan aktivitasnya, pekerjaannya, padahal sudah tiba waktu sholat, sudah dikumandangkan azan ya, tetapi dia mengatakan nanggung sebentar lagi ya, ditunda-tunda sampai na'udzubillah akhirnya waktunya hampir habis. Atau meremehkannya itu dengan cara meninggalkan sama sekali. Dia mengetahui sholat itu wajib, dia mendengar seruan azan, kemudian dia dalam keadaan sehat walafiat, tidak memiliki udzur sama sekali, kemudian dia tinggalkan. Ini adalah bentuk meremehkan, ya, meremehkan apa sholat. Padahal ma'asyiral muslimin rahimakumullah, orang yang dalam keadaan berperang saja itu tetap diwajibkan bagi mereka untuk sholat. Bahkan sholatnya apa? Bukan sholat sendiri-sendiri, tetapi sholat berjamaah. Ya, dalam kondisi perang, kemudian sedang dalam, yakni tidak sedang dalam keadaan berhadapan-hadapan langsung dengan musuh, ya, itu mereka diwajibkan untuk sholat berjamaah. Ya, seperti yang Allah sebutkan di dalam surat An-Nisa, yang di situ menggambarkan tata cara sholat khauf. Ini dalam kondisi perang, dalam kondisi takut. Ya, takut diserang oleh musuh. Ini masih diwajibkan untuk sholat. Ya, kemudian dilaksanakan dengan berjamaah. Nah, seperti itu. Kemudian juga ketika sedang berhadapan-hadapan dengan musuh, ini sedang sama-sama memegang apa? Pedang misalnya, atau sedang sama-sama memegang senjata. Ya. Kemudian tiba waktu sholat, tetap wajib sholat. Tetap wajib apa? Sholat. Namun sholatnya ini tidak berjamaah. Ya. Jadi sholatnya apa? Sambil berperang. Ya, sambil berperang. Artinya apa? Jadi dalam kondisi apapun, sholat itu tidak boleh ditinggalkan. Wajib. Bahkan orang yang sakit, lumpuh misalnya, semua badannya tidak bisa bergerak, dia hanya bisa berkedip. Ya, bahkan menggelengkan kepalanya kanan kiri nggak bisa. Masih bisa bernafas, kemudian masih bisa berkedip, masih bisa membedakan mana merah dan mana hijau, masih bisa membedakan uang 100 ribuan dengan 50 ribuan, gitu kan? Masih bisa membedakan apa? Istri yang pertama dan kedua misalnya. Nah, yang penting apa? Masih sadar, meskipun badannya lumpuh. Ya, wajib bagi dia untuk sholat. Tidak ada udzur sama sekali untuk meninggalkannya. Nah ini. Terus caranya bagaimana? Kalau memang tidak bisa bergerak semuanya, bisa mengisyaratkan dengan kedipan mata. Ya, bisa mengisyaratkan dengan kedipan mata. Kemudian dia membaca bacaan-bacaan di dalam sholat. Ya, misalnya Allahu Akbar, ya diisyaratkan takbir itu dengan kedipan. Ya, kemudian setelah itu dia membaca doa istiftah. Kemudian setelah itu dia berta'awudz, membaca basmalah, kemudian Al-Fatihah. Ya, dan seterusnya. Kemudian ketika rukuk dia isyaratkan dengan kedipan juga, sambil dia mengucapkan Allahu Akbar, kemudian membaca doa rukuk dan seterusnya. Jadi wajib sholat, ya, bagaimanapun kondisinya. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat, ada muslimatnya kan? Ada ya. Nah, rahimakumullah. Nah, kenapa sedemikian hebatnya syariat Islam memperhatikan tentang masalah sholat ini? Sampai orang yang lumpuh saja nggak punya udzur untuk meninggalkannya. Sampai orang yang sedang berjihad, sedang memegang pedang, hadapan-hadapan sama musuh, tidak ada udzur untuk meninggalkannya.
Nah, ternyata sholat memiliki kedudukan yang sangat agung di dalam agama kita. Ya, kedudukannya sangat besar sekali, tidak boleh bagi seorang muslim meremehkannya. Nah, apa saja itu? Yang pertama, sholat adalah kewajiban yang paling utama setelah dua kalimat syahadat. Ya, sholat itu adalah kewajiban yang paling utama setelah dua kalimat syahadat. Dan dia juga merupakan salah satu rukun Islam. Itu yang pertama. Jadi sholat itu adalah kewajiban yang paling utama setelah dua kalimat syahadat, dan merupakan salah satu rukun Islam. Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim meriwayatkan di dalam sahihnya dengan sanadnya yang sampai kepada Abdullah bin Umar bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin." Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Yang pertama, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama adalah syahadat la ilaha illallah, ya, dan juga syahadat Muhammad Rasulullah. Wa iqamis shalah, dan juga yang kedua mendirikan salat. Wa ita'iz zakat, yang ketiga menunaikan zakat. Kemudian wa hajjil baiti, kemudian berhaji ke Baitullah, wa shaumi Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari juga meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, "Sa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam." Aku pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ayyul 'amali afdal, atau ayyul 'amali ahabbu ila Allah? Wa Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Maka kemudian Nabi mengatakan, as-salatu ala waqtiha. Amalan yang dicintai oleh Allah adalah sholat tepat pada waktunya. Ya, ini adalah amalan yang sangat dicintai oleh Allah. Nah, makanya seorang muslim hendaknya memperhatikan ini. Ya, memperhatikan ini. Ketika tiba waktu sholat, sudah, ya, semua aktivitas ditinggalkan, kemudian dia menjawab seruan adzan. Ya, langsung pergi ke masjid untuk menunaikan sholat berjamaah. Kemudian yang kedua, kenapa sholat itu yang memiliki kedudukan yang agung di dalam Islam? Sholat merupakan pembeda antara muslim dengan kafir. Ya, sholat itu membedakan antara muslim dengan kafir. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Abu Dawud dan juga Imam An-Nasai bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Inna bainar rajuli wa bainal kufri wa syirki tarkus shalah." Sesungguhnya batasan antara seseorang dengan kekufuran dan kesyirikan adalah meninggalkan sholat. Ya, jadi batasan, ya, antara muslim atau keislaman dengan kekufuran itu adalah sholat. Ya, dan ini disebutkan oleh para ulama, ya, mengenai hukum orang yang meninggalkan sholat. Ya, banyak di antara ulama yang berpendapat orang yang meninggalkan sholat secara sengaja, meskipun dia meyakini akan kewajiban sholat tersebut, maka dia telah kafir. Ya, maka dia telah kafir. Nah, para ulama berbeda pendapat, meninggalkannya itu apakah satu kali, ya, dengan satu kali sholat ditinggalkan, atau sebagian besarnya, ya, atau sebagian besarnya. Wallahu a'lam. Dari pendapat para ulama yang kita baca, ya, bahwasanya seorang yang meninggalkan sholat secara sengaja, dia tidak memiliki udzur, meskipun dia meyakini kewajibannya, maka dia telah kafir. Ya, dia apa? Kafir, meskipun hanya meninggalkan satu kali. Secara sengaja dia tidak memiliki udzur. Ya, meskipun dia meyakini akan kewajibannya. Nah, itu.
Maka ini tidak boleh diremehkan. Ya, tidak boleh seorang itu menggampangkan. Wah, nggak usah sholat dulu. Ya, zuhur misalnya, gitu kan? Atau biasanya yang berat itu apa? Isya sama subuh. Ya, atau juga asar. Ya, ini biasanya orang sedang sibuk-sibuknya, ya, persiapan mau pulang dan sebagainya. Pas di kantor belum sholat, nanti sholat di jalan aja. Akhirnya macet-macet. Ada masjid, nanggung nanti. Nah, akhirnya apa? Habis waktunya, ya, habis waktunya. Jadi seperti dia meninggalkan dengan sengaja. Nah, salah seorang tabi'in yang bernama Abdullah bin Syaqiq rahimahullah ta'ala mengatakan, karena ashabun Nabi SAW la yarawna syai'an minal a'mali tarkuhu kufrun ghairu shalah. Ini para sahabat Nabi SAW, mereka tidaklah mereka menganggap suatu amal yang apabila ditinggalkan itu menyebabkan kekufuran selain daripada sholat. Ini pandangan para sahabat. Jadi satu amalan yang kalau ditinggalkan menyebabkan pelakunya itu menjadi kufur, yaitu adalah sholat. Nah, kemudian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, yang ketiga, ya, alasan yang ketiga, sholat merupakan cahaya dan penyelamat di hari kiamat. Ya, sholat itu merupakan cahaya dan penyelamat di hari kiamat. Ya, barang siapa yang menjaga sholat, maka sholat itu akan menjadi cahaya baginya dan menjadi penyelamat baginya di hari kiamat. Dan barang siapa yang tidak menjaga sholat atau meninggalkan sholat, maka di hari kiamat dia tidak mendapatkan cahaya. Ya, dia tidak mendapatkan cahaya. Al-Imam Muslim meriwayatkan dari sahabat Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Was-salatu nurun." Dan sholat itu adalah cahaya. Di sini Nabi menyebutkan secara umum, ya, sholat itu menjadi cahaya. Maksudnya cahaya apa ini? Cahaya hati. Ya, artinya apa? Seorang ketika dia menjaga sholatnya, maka hatinya itu akan diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga dia bisa selamat dari melakukan berbagai macam kemaksiatan. Allah akan memberikan kepadanya taufik untuk beramal soleh terus. Ya, karena apa? Allah memberikan cahaya di dalam hatinya. Kemudian juga wassalatu nurun, salat itu adalah cahaya di wajah. Ya, fid dunya wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. Makanya orang yang rajin menjaga salatnya, ya, orang yang rajin menuju salatnya, itu Allah berikan apa? Cahaya di wajahnya. Ya, ini di dunia maupun di akhirat. Ini orang kalau rajin menjaga sholat, itu wajahnya berbeda dengan orang yang meninggalkan sholat. Nah, di dunia dia mendapatkan cahaya, kemudian di akhirat juga mendapatkan cahaya. Kemudian juga makna dari wassalatu nurun, sholat adalah cahaya di kubur. Ya, ketika seorang itu dimasukkan ke dalam kubur, maka dia akan mendapatkan cahaya, disebabkan karena waktu di dunia dia menjaga sholatnya dengan baik. Ya. Kemudian orang yang tidak menjaga sholatnya, maka di kubur tidak mendapatkan cahaya. Kemudian juga cahaya ketika melewati sirat. Ya, ketika melewati sirat. Ya, setiap kita akan melewati sirat. Nah, ketika melewati sirat itu, kita akan mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ketika kita di dunia itu menjaga sholat kita. Nah, itu. Kemudian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, Al-Imam Muhammad di dalam musnadnya meriwayatkan dari Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma,
Dia mengatakan, Nabi SAW suatu ketika menyebutkan tentang sholat ya di hadapan para sahabatnya. Kemudian Nabi bersabda, "Man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran." Barang siapa yang menjaga sholat 5 waktu itu, maka dia akan mendapatkan cahaya. Wa burhanan, dan dia akan mendapatkan bukti. Wa najatan minan nar yaumil qiyamah, dan dia akan mendapatkan keselamatan dari api neraka pada hari kiamat. Wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakun lahu nur. Dan barang siapa yang tidak menjaga sholat 5 waktu, maka dia tidak memiliki cahaya. Wala burhan wala najah, dan juga dia tidak memiliki bukti dan tidak memiliki keselamatan. Ini wa kana yaumil qiyamah ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Dan nanti pada hari kiamat ya, orang-orang yang tidak menjaga sholatnya akan dikumpulkan pada hari kiamat bersama Qarun, bersama Fir'aun, bersama Haman, dan juga Ubay bin Khalaf. Masya Allah, 4 ini adalah pentolan kafir gitu ya. Kalau Fir'aun sudah ma'ruf sekali, jelas. Kemudian siapa lagi? Qarun juga sudah jelas, orang yang kaya raya ya, namun dengan kekayaannya itu dia lalai kepada Allah. Kalau Fir'aun dengan jabatannya dia lalai dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian siapa lagi? Haman. Haman ini juga orang pentingnya Fir'aun ya, dia juga karena jabatan lalai dari Allah. Kemudian Ubay bin Khalaf ini saudagar yang kaya ya, di zaman Nabi SAW pedagang yang kaya, termasuk pembesar Quraisy. Ketika didakwahi oleh Nabi SAW, dia tidak mau menerimanya. Ya, yang kisahnya apa? Disebutkan di dalam surat Abasa. Ya, Abasa wa tawalla itu. Jadi Nabi SAW itu bermuka masam dan beliau berpaling. Ya, anja'ahul a'ma. Ketika datang kepada beliau seorang yang buta, yaitu Abdullah bin Umi Maktum. Yang ketika itu Nabi sedang mendakwahi para pembesar Quraisy, di antaranya adalah Ubay bin Khalaf. Didakwahi oleh Nabi, fokus kepada Ubay bin Khalaf ya, agar masuk ke dalam Islam. Karena ketika Ubay bin Khalaf ini seorang tokoh Quraisy ya, tokoh besar, kalau sampai dia masuk Islam, maka pengikutnya juga akan masuk ke dalam Islam. Makanya Rasulullah fokus kepada Ubay bin Khalaf. Kemudian ketika Abdullah bin Umi Maktum datang dalam keadaan buta dan mungkin pakaiannya juga kurang baik, dan mereka ini, yakni Abdullah bin Umi Maktum ini dipandang rendah oleh orang-orang Quraisy ya. Maka kemudian Nabi merasa terganggu ya, merasa terganggu. Kemudian Nabi memalingkan wajahnya dan beliau berbunga masam, menunjukkan ketidaksukaan beliau akan datangnya Abdullah bin Umi Maktum. Nah, itu tentang siapa Ubay bin Khalaf ya, yang didakwahi oleh Nabi SAW. Nah, kata Nabi, orang yang tidak menjaga sholat 5 waktunya di akhirat akan dikumpulkan bersama pentolan apa? Orang-orang kafir. Nah, berkaitan dengan ini para ulama mengatakan ya, orang yang meninggalkan sholat ya, orang yang meninggalkan sholat karena kekuasaan ya, jadi dia memiliki kekuasaan misalnya, kemudian dia disibukkan dengan kekuasaannya, atau dia menyombongkan kekuasaannya sehingga meninggalkan sholat 5 waktu, maka di akhirat dia akan dikumpulkan bersama Fir'aun ya, dikumpulkan bersama Fir'aun. Kemudian orang yang diberikan Allah kekayaan, dengan kekayaan tersebut dia meninggalkan sholat 5 waktu ya, dia tidak sholat atau sholatnya bolong-bolong, maka di akhirat dia akan dikumpulkan bersama Qarun ya, dikumpulkan bersama Qarun. Kemudian orang yang dengan jabatannya ya, dengan kursinya, dengan itu dia lalai dari sholat, maka dia akan dikumpulkan di akhirat bersama Haman ya. Haman ini panglimanya atau orang terpentingnya apa? Fir'aun. Kemudian barang siapa yang diberikan kelancaran dalam perdagangannya ya,
disibukkan dengan perdagangannya, kemudian dengan itu dia lari dari sholat, maka di akhirat akan dikumpulkan bersama Ubay bin Khalaf. Seperti itu. Masya Allah ya. Ini apa namanya, ancaman. Jadi mengingatkan kita semuanya. Jadi apapun profesi kita, apapun kesibukan kita, jangan sampai sekali-kali kita meninggalkan sholat. Jangan sampai kita meremehkan sholat. Ya, berdasarkan dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad tadi, maka akan dikumpulkan bersama pantalan orang-orang kafir. Ya, nasallallahu alaihi wal afiyah. Baik, kemudian di dalam riwayat Abu Dawud ini masih tentang sholat itu merupakan cahaya. Ya, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Basyiril masyayina fil ghulami ilal masajid." Ya, bin nurid tami yaumal qiyamah. Berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang berjalan di kegelapan, ya, untuk pergi ke masjid. Berikanlah kabar gembira kepada mereka dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Nah, ini kalau diperhatikan ya sabda Nabi SAW di sini, ini berjalan di kegelapan malam itu sholat apa? Isya sama subuh. Ya, Isya sama subuh. Berarti dari dua sholat itu ya, dua sholat itu Isya dan subuh ini memiliki keutamaan. Ya, lebih ditekankan lagi untuk dijalankan apa? Dengan berjamaah di masjid. Ya, jadi ketika tiba waktu Isya, sudah kita pergi ke masjid. Kemudian waktu subuh juga sama. Ya, ini waktu yang sangat ditekankan. Ya, lebih ditekankan lagi untuk dilakukan di masjid dengan berjamaah. Tadi yang ketiga ya, sekarang yang keempat. Tiang agama. Ya, sholat itu adalah tiang agama. Nabi SAW bersabda seperti yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga Ibnu Majah dari sahabat Mu'adz bin Jabal, bahwasanya Nabi bersabda, "Rasul amri al-Islam." Pokok segala urusan adalah Islam. Wa amuduhu as-shalah. Dan tiang-tiangnya adalah salat. Wa dirwatu sadamihi al-jihadu fi sabilillah. Dan puncaknya adalah jihad fi sabilillah. Nah, di sini kami menyebutkan bahwasanya tiang, ya, ini tiang dalam agama itu adalah sholat. Jadi kalau diibaratkan bangunan, ya, tiang dari bangunan itu adalah sholat. Kemudian puncaknya di atasnya adalah jihad fisabilillah. Kemudian apa? Dasarannya tadi adalah Islam. Ya, Islam mencakup 5 rukun tersebut. Ya. Nah, kemudian di sini Nabi mengkhususkan bahwasanya tiang dari bangunan itu adalah sholat. Nah, setiap bangunan kalau tiangnya itu rubuh, tiangnya itu hancur, maka bangunan itu tetap berdiri tidak? Bisa nggak? Enggak ya. Misalnya ada bangunan begini, yang mana atapnya itu ditopang oleh tiang-tiang. Kemudian tiang ini rusak, ya, tiangnya ini hancur, maka otomatis yang di atas akan hancur. Nah, seperti itu. Jadi agama seseorang, ya, agama seseorang ketika dia meninggalkan sholat, ya, maka agamanya akan hancur. Agamanya akan hancur. Kemudian yang kelima, sholat adalah amalan yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat. Nah, ini masih yang tadi ya, menunjukkan apa pentingnya dan agungnya sholat. Jadi sholat adalah amalan yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat. Imam Abu Dawud dan juga Imam Ahmad meriwayatkan
dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamati min 'amalihi salatuhu." Sesungguhnya yang pertama kali akan dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat dari amalannya adalah sholatnya. Ya, yang pertama kali dihisab itu adalah sholatnya. Fa in salahat faqad aflaha wa anjah. Kalau sholatnya itu baik, maka dia akan mendapatkan keberuntungan dan juga keselamatan. Wa in fasadat faqad khaba wa khasara. Kalau sholatnya itu rusak, dia akan menyesal dan juga akan merugi. Nah ini. Jadi ketika nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, ya amalan kita dihisab. Yang paling pertama kali dihisab, diperhitungkan adalah sholat kita. Ya, apakah sholat kita ini selama di dunia ini baik atau tidak? Kita menjaganya dengan baik atau tidak? Kita meremehkan atau tidak? Nah, kalau selama ini kita meremehkan sholat, menunda-nundanya terus, bahkan sampai menjelang akhir waktunya, padahal tidak memiliki udzur, tidak memiliki kesibukan yang sangat mendesak. Ya, kalau terus seperti itu kondisinya, kita termasuk dari orang-orang yang buruk sholatnya. Ya, dan dikatakan oleh Nabi nanti di akhirat bagaimana? Faqad khaba wa khasara. Dia akan menyesal dan merugi. Itu. Tapi kalau selama ini kita menjaga sholat kita dengan baik, ya berusaha untuk sholat tepat pada waktunya, dilakukan dengan berjamaah, ya. Kemudian kita berusaha untuk menunaikan rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, sunah-sunahnya dengan baik, ya kita termasuk dari orang-orang yang baik sholatnya. Ya, dan pada hari kiamat nanti kata Nabi SAW, maka dia akan mendapatkan keberuntungan dan juga keselamatan. Itu. Jadi yang pertama kali dihisab adalah sholat. Ini amalan yang berkaitan antara seorang hamba dengan Allah. Yang pertama kali dihisab itu sholat. Kalau yang berkaitan dengan sesama manusia, apa yang pertama kali dihisab? Apa? Darah. Ya, yang pertama kali dihisab pada hari kiamat antara hamba dengan hamba yang lain, yaitu darah. Ya. Kemudian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, yang keenam, yang menunjukkan pentingnya apa atau agungnya sholat. Yang keenam, sholat adalah akhir wasiat Nabi SAW. Ya, sholat adalah akhir wasiat Nabi SAW. Rasulullah SAW ketika beliau sakit, ya, di akhir kehidupan beliau, ini sakit yang sampai membawa wafatnya beliau. Yang ketika itu beliau dalam keadaan demam tinggi, dan demamnya Rasulullah SAW itu 2 kali lipatnya demamnya manusia biasa. Antum bisa bayangkan, antum kalau lagi demam itu paling panas itu berapa? 39 itu udah panas banget ya. 40 ya, kalau anak-anak bisa step kan gitu kan. Itu manusia biasa. Yang dialami oleh Nabi SAW ketika beliau demam atau panas itu 2 kali lipatnya. Antum bisa bayangkan, kalau kita 39 berarti Nabi berapa itu? 78 ya, 78. Masya Allah, bisa bayangkan itu kalau dikasih telur di sini mateng gitu kan, panas. Makanya ketika itu sampai Nabi SAW pingsan berkali-kali. Ya, ketika tiba waktu sholat, beliau ingin sholat berwudu, ya, kemudian beliau pingsan. Setelah beliau siuman, kemudian beliau meminta didatangkan air. Nah, setelah diberikan air, maka beliau mandi. Ya, kemudian bersiap untuk sholat, ternyata pingsan lagi. Ya, kemudian siuman, minta air lagi, kemudian mandi lagi. Pas mau sholat pingsan lagi. Itu karena saking panasnya badan beliau. Ya. Nah, dalam kondisi seperti itu, ya, dalam kondisi menjelang wafatnya beliau, pada saat beliau sakaratul maut, beliau mengatakan, ya, seperti yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, bahasanya
akhir wasiat Nabi SAW, beliau mengatakan as-salatu as-salat wa ma malakat aymanukum. Ya, jagalah oleh kalian salat, jagalah oleh kalian salat, ya, dan berbuat baiklah kepada budak-budak yang kalian miliki. Ya. Kemudian Ummu Salamah menceritakan, hatta ja'ala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam yulajlijuna fi sadrihi. Nabi SAW mengulang-ulang wasiat tersebut di dalam dadanya. Pengen ngomong itu terus, ya, Rasulullah ingin mengucapkan itu terus. Namun apa? Beliau tidak mampu mengucapkannya dengan jelas. Ya, karena mungkin nafasnya sudah tersengal-sengal. Ya, tapi yang diucapkan Nabi itu as-salatu as-salah wa ma malakat aymanukum. Yang diucapkan, diwasiatkan oleh Rasulullah kepada kita, kepada umatnya, menjelang beliau ini wafat adalah sholat. Nah, ini jelas menunjukkan apa? Keagungan sholat. Sholat itu adalah perkara yang sangat besar. Ya, bayangkan orang yang mau meninggal, mau mati, masih apa? Mengingatkan seperti itu. Ya ummati as-sholat, as-sholat. Ya. Maka tentu kita apa? Sebagai umat beliau yang insya Allah kita mencintai Nabi SAW, kita berusaha untuk mengamalkan wasiat beliau. Kita menjaga dengan baik sholat kita. Ya, jangan sampai disia-siakan. Kemudian yang ke-7, ya, yang menunjukkan agungnya sholat. Yang ke-7, sholat diperintahkan secara langsung oleh Allah. Ya, sholat diperintahkan secara langsung oleh Allah. Ya, seperti yang disebutkan dalam hadis yang ini mungkin juga sering kita dengarkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Faradallahu ala ummati 50 sholatan." Yani Allah Azza wa Jalla mewajibkan untuk umatku salat 50 kali, ya 50 waktu. Faraja'tu bidzalik, maka aku kembali kepada Allah dengan hal tersebut. Hatta ati ala Musa, maka aku kembali, ya, dari Allah kembali dengan membawa perintah tersebut. Hatta ati ala Musa, hingga aku mendatangi Musa. Ini peristiwa tentang Isra Mi'raj. Ya. Ketika menemui Allah, kemudian diperintahkan sholat 50 waktu. Setelah itu kembali dan ketemu dengan Musa. Maka Musa mengatakan, ya, apa yang diwajibkan oleh Allah atas umatmu? Kemudian aku, jadi Nabi mengatakan, Allah Azza wa Jalla telah mewajibkan untuk umatku sholat 50 waktu. Maka Nabi Musa mengatakan, Farji' ila Rabbi, kembali ke Rabbmu, ya, kembali lagi. Fa inna ummataka la tutiqu bidzalik, karena sesungguhnya umatmu nanti tidak akan mampu menjalankannya. Kemudian Nabi kembali kepada Allah, dan Allah Azza wa Jalla menetapkan separuhnya, 25, ya, 25 waktu. Kemudian kembali dan ketemu dengan Musa lagi. Kemudian disampaikan kepada Musa, ya, bahwasanya Allah Azza wa Jalla mengurangi separuhnya. Maka kemudian Musa masih mengatakan, irji' ila rabbi, kembali lagi ke Rabbmu, ya, umatku tidak akan mampu menjalankannya. Maka kemudian ketika Nabi SAW kembali kepada Allah, maka Allah Azza wa Jalla mengatakan, hiya khamsun wa hiya khamsuna, ya. Jadi ditetapkan sholat untuk umatmu itu 5 waktu, namun dia memiliki pahala 50. Masya Allah, ya. Allah menetapkan apa? Sholat 5 waktu, ya, sholat 5 waktu. Apanya ini? Ya, pada akhirnya apa? Allah Azza wa Jalla menetapkan sholat 5 waktu, namun tetap memberikan pahala 50 sholat. Ya, Masya Allah. Yang pertamanya Allah mewajibkan 50, kemudian ditawar, ya, atas usulan dari Nabi Musa. Kemudian diberikan separuhnya, kemudian meminta pengurangan lagi, sampai Allah menetapkan, sudah diwajibkan 5 waktu saja, namun pahalanya seperti 50 kali sholat.
Masya Allah, ini adalah yakni kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, karunia dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amalnya sedikit tapi dilipat gandakan oleh Allah. Nah, jadi di sini Allah Azza wa Jalla memerintahkan secara langsung, tidak melalui perantara malaikat Jibril, tidak seperti syariat-syariat yang lainnya. Dan kata para ulama, ini menunjukkan akan agungnya ibadah sholat. Nah, ketika Allah mengagungkan ibadah sholat ini, maka tidak boleh bagi hamba meremehkannya. Jam berapa ini? Kemudian yang ke-8, saya sampaikan semuanya ya. Saya sampaikan semuanya poinnya. Yang ke-8 yang menunjukkan agungnya sholat, ya. Anak yang berusia 10 tahun yang meninggalkan sholat boleh bagi orang tuanya untuk memukulnya. Ya, anak yang berusia 10 tahun yang meninggalkan sholat boleh bagi orang tuanya untuk memukulnya. Nabi SAW bersabda, seperti yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, ya, dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam Sahih Al-Jami'. Nabi bersabda dari Abdullah bin Amr, ya, Nabi SAW bersabda, "Muru auladakum bis-sholati wa hum abna'u 7 sinin." Perintahkanlah oleh kalian anak-anak kalian, ya, agar sholat ketika mereka berusia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 sinin. Dan pukullah mereka ketika mereka tidak mau melakukannya, yakni di usia 10 tahun. Wa fil madaji. Dan pisahkan tidur mereka, ya, dan wafariqu bainahum fil madaji, ya, pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka. Nah, di sini ya juga menunjukkan akan agungnya sholat, ya. Orang tua yang biasanya itu sayang kepada anak, gitu kan? Orang tua sayang kepada anak, ya. Jadi mungkin tidak rela kalau anak itu terluka atau sakit misalnya. Bahkan mungkin ada dulu waktu anak itu masih kecil, digigit nyamuk aja orang tuanya nggak terima, iya kan? Digigit sampai nyamuknya gemuk gitu kan, jebret, plus gitu. Atau pas nyamuknya itu keberatan, ada darahnya kan banyak gitu kan. Apa tadi? Anak ya, ya, lagi tidur gitu kan, nyamuknya sampai kenyang, ya sampai kenyang, kemudian nggak bisa terbang misalnya. Orang tuanya tahu, oh ini gigit anak saya ini, akhirnya diambil, langsung dipites gitu, gitu kan? Jadi karena apa? Saking sayang kepada anak, gitu, nggak rela anaknya disakiti oleh nyamuk. Nah, ketika di usia 10 tahun, jadi juga orang tua berusaha untuk melindungi anaknya, tidak ingin anaknya itu terluka, tidak ingin sakit, kan begitu. Nah, namun di dalam syariat justru diperintahkan apa? Orang tua itu memukul anak yang tidak mau sholat. Nah, yang tidak mau sholat diperintah nggak mau sholat boleh dipukul. Ya, tentu pukulan yang mendidik, yang membuat anak itu jerah. Kemudian ketika diperintahkan agar mau menjalankan sholat, kan seperti itu. Ini dalam syariat diperbolehkan. Dan ini kata para ulama menunjukkan akan agungnya sholat. Ya. Itu. Kemudian yang ke-9. Yang ke-9, Allah memuji orang-orang yang mendirikan sholat. Ya, Allah memuji orang-orang yang mendirikan sholat. Allah berfirman di dalam surat Maryam ayat 54,
dan 55. Wadhkur fil kitabi Ismaila innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Dan bacakanlah wahai Muhammad kisah tentang Ismail di dalam kitab ini. Sesungguhnya Ismail itu adalah orang yang menepati janji, wa kana rasulan nabiyya, dan dia adalah sebagai rasul dan juga sebagai nabi. Nah, kemudian wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana 'inda rabbih mardiyya. Ya, dan Ismail itu dia adalah orang yang menyuruh keluarganya untuk sholat dan menunaikan zakat, dan dia di sisi Rabb-nya termasuk dari orang-orang yang diridhoi. Nah, di sini Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang Ismail ya. Keutamaan Ismail yang pertama adalah dia adalah orang yang menepati janji. Ya, menepati janji. Kemudian dia juga sebagai rasul dan nabi. Dan keutamaan yang lainnya, Ismail ini memiliki kebiasaan yang baik. Dia selalu menyuruh keluarganya untuk menegakkan sholat, ya, untuk mendirikan sholat dan juga menunaikan zakat. Nah, yang seperti ini dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya kita sebagai kepala rumah tangga untuk yang laki-laki itu hendaknya apa? Rajin-rajin mengingatkan keluarga kita untuk sholat. Ya, istri kita mungkin tiba waktu sholat masih sibuk dengan apa? Biasanya di rumah ngapain? Oh ya. Kalau lagi main HP misalnya, ya di bawah waktu sholat langsung diperintahkan stop dulu HP-nya, kemudian sholat, gitu kan? Kemudian melihat anak kita juga mungkin lagi bermain, ya, atau sedang ngapain sibuk yang lain, langsung ketika di bawah waktu sholat berhenti, kemudian perintahkan untuk sholat. Dan seperti ini dicintai dan dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ke-10, Allah mencela orang-orang yang malas mengerjakan sholat. Allah mencela orang-orang yang malas mengerjakan sholat. Nah, seperti yang Allah firmankan dalam surat An-Nisa ayat 142, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik itu mereka menipu Allah dan Allah membalas tipuan mereka. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ya, dan apabila mereka ini mengerjakan sholat, maka mereka berdiri dalam keadaan malas. Yura'una an-nasa, mereka mengerjakan itu karena riya. Ya, ini bermaksud apa? Riya di hadapan manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan mereka tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit saja. Nah, ini Allah Azza wa Jalla mencela orang-orang yang malas dalam mengerjakan sholat, dan itu merupakan sifatnya orang munafik. Ya, orang-orang munafik itu mereka malas mengerjakan sholat. Seperti Allah firmankan di sini, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka mengerjakan sholat, mereka mengerjakannya dengan malas-malasan. Ya, berdirinya malas, nggak semangat. Kan begitu kan? Mau melangkahkan kaki juga malas. Pokoknya nggak ada semangat sama sekali. Ya, kemudian juga di antara ciri orang munafik adalah dia tidak mengingat Allah kecuali sedikit saja. Ya, kecuali sedikit. Selesai sholat nggak pakai zikir, langsung bablas. Mau sholatnya itu malas, berat, kemudian selesai dari sholat nggak pakai zikir, langsung dia pergi. Nah, yang seperti ini Allah celah. Ya, yang seperti Allah celah. Makanya agar kita ini tidak meniru, tidak seperti sifatnya orang-orang munafikun, hendaknya kita bersemangat di dalam sholat. Ya, semangat. Jadi kalau ada sholat, tiba waktu sholat langsung kita semangat. Jangan malas-malasan. Karena di antara ciri orang-orang munafik adalah malas ketika sholat. Kemudian ketika selesai dari sholat itu juga berzikir. Ya, dengan zikir yang khusyuk, dengan zikir yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau memang misalnya memiliki kesibukan, kemudian kita pengen zikir. Kalau subhanallah walhamdulillah, kemudian Allahu akbarnya 33 kali masing-masing kelamaan, ya, kita punya kesibukan, maka kita bisa mengamalkan yang 10. Ya, karena ada hadis yang sahih yang mana Nabi mengajarkan kepada putrinya, ya, kepada siapa itu?
Fatimah ya kalau nggak salah. Itu diajar oleh Nabi zikir 10 kali. Subhanallah 10 kali, kemudian alhamdulillah 10 kali, Allahu Akbar 10 kali. Ini juga diamalkan. Ini juga diamalkan. Ini juga dulu juga pernah dibahas oleh Al-Ustaz, ya guru kita Al-Ustaz Abdul Hakim di kajian beliau di Kukuh. Yang ketika itu saya hadir, beliau menjelaskan tentang hadis ini. Ya, jadi terkadang seorang itu hendaknya mengamalkan yang 33 kali, terkadang yang 10 kali. Yang 10 kali ini diamalkan ketika kita sedang misalnya memiliki urusan yang mendesak, ya, sibuk. Kan 10 kan cepat. Subhanallah, 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 subhanallah. Nah, kemudian alhamdulillah juga 10 kali. Kemudian Allahu Akbar 10 kali. Itu. Tapi kalau dalam kondisi luang, maka hendaknya kita mengamalkan yang 33 kali. Udah sampai sini. Udah aja. Ya. Kemudian sedikit yang terakhir itu mengenai apa yang menunjukkan agungnya sholat. Sedikit lagi. Nah sekarang agar kita termotivasi ya untuk giat mengerjakan sholat. Ya, sekarang apa akibat meninggalkan sholat? Ya, saya sebutkan sedikit saja, insyaallah mewakili. Ya, yang pertama, dimasukkan ke dalam neraka Saqar. Ya, orang yang meninggalkan sholat itu diancam apa? Dimasukkan ke dalam neraka Saqar. Seperti Allah kisahkan di dalam surat Al-Mudaththir ayat 40 sampai 43. Allah mengatakan fi jannati yatasaalun. Di surga itu mereka akan saling bertanya. Ini penduduk surga dengan penduduk neraka itu akan saling bertanya. Ya, penduduk surga mengatakan tentang anil mujrimin, tentang orang-orang yang berbuat dosa. Ma salakakum fi saqar? Oh ya, apa yang menyebabkan kalian wahai penduduk neraka masuk ke dalam neraka Saqar? Maka penduduk neraka itu mengatakan, qalu lam nakum minal musallin. Kami dahulu di dunia tidak termasuk dari orang-orang yang menegakkan sholat. Jadi jelas ya, dalil yang sangat jelas, orang-orang yang tidak mengerjakan sholat, yang meninggalkannya atau meninggalkan sebagian besar sholat, maka dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka Saqar. Ya, yang nanti di surga, di akhirat, orang-orangnya akan ditanya oleh penduduk surga. Ya, malu nggak kita kalau misalnya di dalam neraka kemudian ditanya teman kita yang masuk ke dalam surga, oh bisa masuk ke situ ngapain? Terus kita mengatakan, dulu saya nggak sholat, gitu kan? Kasihan. Nah itu. Kemudian yang berikutnya, ya orang yang tidak meninggalkan sholat dia akan celaka. Seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-Ma'un ayat 4 dan 5. Fawailul lil musallin, maka celaka bagi orang-orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun, yang mana mereka itu dari sholatnya itu lalai. Nah, lalai di sini para ulama mengatakan bisa dengan menunda-nundanya hingga habis waktunya. Kemudian juga bisa mengerjakan sholat tetapi tidak memperhatikan rukun-rukunnya, tidak memperhatikan wajib-wajibnya. Dia nggak tahu rukun-rukun itu yang seperti apa, wajib yang seperti apa. Sehingga apa? Konsekuensinya kalau nggak tahu, kemungkinan dia akan meninggalkan satu rukun misalnya. Dan dia tidak mengetahui ternyata rukun yang ditinggalkan itu mengakibatkan sholatnya tidak sah. Nah itu. Atau meninggalkan wajib secara sengaja. Ya, ini juga tidak sah sholat. Kemudian yang terakhir, orang yang meninggalkan sholat dia akan disiksa dengan dihancurkan kepalanya dengan batu besar. Ini juga dalilnya, ini peristiwa tentang Isra wal Mi'raj itu. Ketika Nabi SAW diperlihatkan, ya ada seorang yang rebahan kemudian dipukul dengan batu yang sangat besar di kepalanya sampai hancur. Ya, maka Nabi mengatakan kepada Jibril, siapa ini? Wahai Jibril.
Maka kemudian Jibril mengatakan, fa innahu rajulu ya'khudul Qur'ana fa yarfuduhu wa yanamu 'ala shalatil maktubah. Dia adalah seorang yang pernah mempelajari Al-Qur'an, kemudian dia meninggalkannya. Dia meninggalkannya. Ingin menghafal Al-Qur'an setelah dia mempelajarinya. Kemudian dia juga tidur dari sholat wajib. Artinya dia tidak menjalankan sholat wajib dan memilih apa untuk tidur. Jadi di akhirat disiksa dengan siksaan seperti itu. Nah, wallahu a'lam, itu yang bisa kita sampaikan karena waktunya sudah habis. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Barangkali 5 menit ya, ada pertanyaan silahkan disampaikan. Waalaikumsalam. Terkait soal ini, orang yang sedang sakit itu diwajibkan untuk sholat. Ada kasus misalnya seperti orang yang stroke gitu. Dan biasanya kan orang stroke itu gerakannya dikit dan dia itu biasanya pakai pampers kan. Pampers dan biasanya ada kotoran di situ. Nah, itu sholat. Tapi itu masih sadar nggak? Masih sadar sih, masih kadang-kadang ingat gitu. Karena namanya stroke itu kadang-kadang ada waktunya dia lemah dan ada waktunya dia masih ingat. Dan yang tidak fokus kita itu nanyain soal pakai pampers itu kan kotoran semua saat biasanya seperti itu. Seperti apa Ustaz? Nah, untuk sholatnya orang yang sakit stroke ya, biasa nggak bisa ngapa-ngapain, entah itu stroke matinya sebagian atau lumpuhnya semua misalnya. Nah, biasanya memakai pampers. Ya, pampers itu biasanya ada kotorannya gitu kan. Nah, ini yang ketika tiba waktu sholat, maka hendaknya keluarganya, dari keluarganya itu membersihkannya terlebih dahulu. Ya, dibersihkan terlebih dahulu. Setelah bersih, baru dia sholat. Ya, dibersihkan. Ya, setelah itu baru sholat. Seperti itu. Jadi kalau tidak dibersihkan terlebih dahulu, nggak boleh. Ya. Jadi ini berkaitan dengan masalah keluarganya. Dia harus membersihkan terlebih dahulu. Udah itu aja. Ya. Jadi sebelum sholat dibersihkan terlebih dahulu. Ya. Kalau orang yang penyakit itu apa namanya? Keluar kencing terus itu apa namanya? Apa namanya? Yang keluar kencing terus. Prostat. Pokoknya penyakitnya itu ya. Kadang keluar air kencing itu nggak bisa ditahan. Ya. Atau kadang keluar tapi nggak kerasa. Ya, gitu. Ini juga sama. Ini hukumnya sama seperti wanita yang istihadhah. Wanita yang istihadhah itu adalah wanita yang keluar darah di luar dari waktu haidnya. Ya. Di luar dari waktu haidnya, dia keluar darah terus. Nah, ini bagi wanita yang istihadhah dia tetap wajib sholat. Ya, karena dia bukan sedang haid. Nah, terus kewajiban dia apa? Setiap kali hendak sholat dia membersihkan, ya mungkin pakai pembalut misalnya, dibersihkan, diganti terlebih dahulu. Setelah itu dia berwudu kemudian sholat. Meskipun nanti di tengah sholat keluar darah, tidak mengapa. Nah, untuk orang yang punya penyakit tadi, prostat tadi misalnya, keluar kencing terus, ini disamakan hukumnya seperti wanita yang istihadhah. Ya, jadi sebelum dia sholat, dia ganti pampers dulu. Ya, setelah itu dia sholat. Di tengah sholat, meskipun keluar air kencing, sholatnya tetap sah. Ya, sholatnya tetap sah. Itu kalau orang yang stroke tadi, ya diganti dulu baru sholat. Keluarganya yang mengganti. Nah, itu. Kemudian bersusnya bagaimana? Kalau pakai air kan nggak bisa kan? Dibutuhkan itu basah semua nanti, susah. Nah, maka cukup ditayamumkan. Nah, setiap sholat ditayamumkan. Karena tayamum ini diperbolehkan ya untuk orang yang tidak mampu menggunakan air. Ya, salah satunya yang penyakit lumpuh seperti itu. Ya, dia nggak bisa memakai air.
Ya, kalau misalnya setiap wudu dia harus setiap sholat dia harus wudu menggunakan air, sedangkan badan dia nggak bisa gerak, ya ini akan membuat apa? Sulit. Ya, padahal agama itu dibangun di atas kemudahan. Iya, ada lagi yang lainnya? Boleh. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkadang kita sholat itu kan sambil melakukan aktivitas seperti ini ya, zuhur kita sholat nanti bisa. Tapi terkadang juga kan kita kan berarti kan kita kadang buang air kecil gitu ya. Buang kecil itu kan kalau yang laki-laki memang biasanya memang sebetulnya harusnya bagusnya mungkin jongkok ya, biar kita keluar semua gitu ya. Tapi kan kadang kita suka berdiri. Ada nggak kayak khusus supaya jadi tidak ada tersisa gitu ya sedikit air najis itu di bagian kemaluan kita sehingga jadi ke dalam itu jadi pada saat itu akhirnya Was. Iya, dan akhirnya kita tahu sendiri bahwa di alam kubur itu yang paling gitu. Ada nggak kayak gitu? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk buang air kecil ya. Memang di antara adabnya dan itu untuk menghindari percikan itu hendaknya buang air kecilnya dengan jongkok. Ya, kalau kita dalam kondisi misalnya lapang yaitu ke masjid kemudian tidak ngantri ya dan juga tidak keburu keluar misalnya, maka kita masuk ke kamar mandinya kemudian buang air kecil sambil jongkok. Nah, dengan jongkok itu insya Allah bisa maksimal. Ya, bisa maksimal itu. Nah, kalau sudah seperti itu kemudian kita bersihkan najisnya. Setelah itu kita pakai lagi. Sudah kita wudu kemudian sholat. Udah itu nggak bermasalah. Meskipun nanti di tengah sholat itu kayaknya kok keluar lagi misalnya, itu was-was dari syaitan. Ya. Gitu. Tapi kalau misalnya kondisinya itu sedang ramai masjidnya, antri dan seterusnya, atau kita keburu keluar, maka boleh dengan berdiri. Karena Nabi juga pernah buang air kecil dengan berdiri. Ya, di suatu tempat pembuangan sampah di suatu kaum di situ, Nabi pernah buang air kecil sambil berdiri di situ. Ini menunjukkan apa boleh, ya asalkan aman dari cipratan, dari najis. Nah itu. Seperti itu aja. Jadi Anda sarankan kalau yang memiliki waswas seperti itu, mudah buang air kecil jongkok. Maksimal. Iya. Terkait dengan safar ya. Iya. Safar itu kita sebelum sholat, terkait dengan safar, kadang contohnya kita safar ini habis sholat zuhur langsung safar ke kampung ya. Iya. Apakah kita boleh ya dijamak ya atau sholat itu maksudnya asalnya karena kita belum safar kan seperti itu. Kalau boleh asalnya itu apakah full 4 atau berdua seperti itu. Selanjutnya di saat kita sudah safar di sana, sebaiknya itu sholatnya itu kalau jamak qashar itu diakhirkan atau di awal. Contohnya kalau sholat duhur, sholat maghrib itu apakah di isya dulu atau di maghrib seperti itu. Yang baiknya seperti apa? Baik, untuk sholat ketika safar, misalnya kita mau safar berangkat dari sini, dari rumah ya, dari tempat kita mukim itu ba'da zuhur. Jadi kita sholat zuhur dulu di sini. Apakah boleh langsung dijamak? Jawabannya tidak. Ya, tidak boleh langsung dijamak. Jadi dia sholat zuhur terlebih dahulu dan tidak dijamak dan juga tidak dikosor, gitu kan? Nah, nanti ketika tiba waktu sholat asar, ya di perjalanan dia boleh mengkosor sholatnya. Sholat hanya 2 rakaat saja. Ya. Dan itu yang paling baik. Ya, yang paling baik. Bahkan sebagian ada yang mengatakan wajib. Ya, sebagian ulama ada yang mengatakan wajib. Jadi orang yang sedang safar itu harus mengkosor sholatnya. Kalau dilaksanakan dengan sempurna 4, maka ini kurang afdol malahan. Ya, tidak afdol. Jadi yang afdolnya adalah dikosor 2 rakaat. Karena itu adalah rukhsah dari Allah. Dan Nabi mengatakan, ambillah rukhsah dari Allah. Ya, itu tentu yang lebih utama itu. Itu. Kemudian ketika sampai di tempat kita safar, nah itu baiknya kita ketika ingin menjamak atau mengqashar sholat, menjamak dan
qasar itu apakah takdim atau takhir. Ya. Itu kalau kita tidak memiliki keperluan atau kesibukan, maka yang afdolnya adalah di awal, di takdim. Sesuai dengan kaidah umumnya, yakni bersegera di dalam melakukan kebaikan. Ini kebaikan itu dilakukan dengan segera. Nah, di antara bentuknya adalah tadi mentakdim sholat yang dijamak. Jadi misalnya antara maghrib dengan isya, dia menjalankannya di awal waktu maghrib. Gitu. Tapi kalau misalnya ada keperluan, ya, maka tidak mengapa baginya untuk mentakhirnya. Boleh. Jadi ini tergantung kondisi kita. Jadi yang untuk sebelum waktunya kita nggak boleh di qasar. Iya. Kalau gini malah boleh. Misalnya mau safar ya, mau safar. Ya, berangkatnya berapa misalnya? Setengah 12 misalnya. Sebentar lagi mau adzan. Nah, berangkat setengah 12. Nah, setelah kemudian kita sudah jalan. Ini sudah itu nanti boleh kita langsung menjamaknya, jamak dan qasar. Jadi zuhur dengan maghrib. Dengan syarat itu kita harus sudah meninggalkan apa namanya? Mukimnya kita. Nah, tempat mukimnya kita. Misalnya ini BCL gitu kan. Kita mau pergi ke Cirebon misalnya. Nah, ini Cikarang ini ya. Nah, Cikarang itu udah kita tinggalkan. Sekarang udah kita tinggalkan, kemudian udah jalan ke sana. Nah, itu boleh kita langsung mengqasar, ya, menjamak dan juga mengqasar sholat kita. Di posisinya udah safar ya. Iya. Nanti juga insya Allah ada pembahasan dalam sholat ya. Jadi kalau untuk qasar itu dia diperbolehkan ketika safar. Jadi qasar itu sebabnya karena safar. Kalau jamak itu sebabnya karena masyaqqah. Masyaqqah itu apa? Dalam kondisi sulit atau berat. Meskipun kita tidak sedang safar, mungkin ya, tapi kondisi kita berat seperti sakit misalnya, itu boleh kita menjamak sholat kita. Ya, ini kita mau berdiri aja sakit, ya. Kelingan misalnya, kelingan itu pusing, ya. Nggak mampu berdiri dengan baik, itu akhirnya digabung sholatnya, dijamak. Cuman semuanya 4 rakaat, tidak boleh di qasar. Ya, misalnya menjamak antara maghrib dengan isya, ya berarti nanti sholatnya 3 dan 4 itu dalam satu waktu. Itu jadi qasar sebabnya adalah safar, kemudian jamak sebabnya masyaqqah. Cukup ya barangkali ya. Sudah jam 9, jam 8 lewat. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk dari hamba-hambanya yang semangat dan selalu menegakkan sholat, ya, sehingga kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surganya. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu